Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus segenap guru-guru yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya yang mulia guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Abdul Basit selaku Ketua MUI, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Hasan Asari selaku Bapak Camat Kecamatan Kedung Waringin, yang sama kita hormati guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Hafiz Ridho selaku Ketua MWCNU, dan yang sama kita hormati Bapak Haji Apendi selaku Kades Mekarjaya, yang sama kita hormati guru kami Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Marhum selaku tokoh agama. Hadir di tengah-tengah kita Bapak AKP Agus SH selaku Kapolsek Kedung Waringin, dan hadir di tengah-tengah kita yaitu yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah Bapak Haji Muhammad Hussein, para guru, para tokoh yang lainnya yang mohon maaf nggak kesebut namanya karena segini doang yang dicatatinnya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, terkhusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444, tanda kutip melalui hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kita wujudkan generasi berakhlak mulia. Masjid Jami Al-Hidayah, Kampung Babakan, Desa Mekarjaya, Kedung Waringin, Bekasi Ujung. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua, para ibu bapak hadirin jamaah malam hari ini semua mendapat berkah. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, Isra dan Mi'raj. Bicara Isra dan Mi'raj, Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang jalan malam itu orang lagi Isra. Anak muda tengah malam ngelancong ke rumah ceweknya, berarti itu anak muda lagi empok berantem sama laki tengah malam gembol pakaian kabur dari rumah, berarti empok lagi. Tetangga nanya, mau kemana cing? Gue mau Isra. Jadi Isra itu perjalanan yang sangat jauh di waktu malam ditempuh dengan waktu yang singkat. Bu, kenapa? Karena Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Ayatnya jelas, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Berarti Allah yang menjalankan, Rasulullah yang dijalankan. Karena Isra Mi'raj ini merupakan ukurannya bukan ukuran otak tapi ukuran iman. Kalau ukuran otak nggak nyambung dah bu, nggak nyambung.
Ukuran otak nggak nyambung. Kenapa? Ayo kita pikir, Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Nih kalau jalan normal 3 bulan naik ontak baru nyampe, 3 bulan naik ontak baru nyampe, 3 bulan baru nyampe, 3 bulan. Itu pun ontanya udah onta PPIP, Bu. Ukuran otak nggak nyambung, ukurannya adalah iman. Kenapa? Karena Isra Mi'raj Allah yang mau. Kalau ukuran otak, nih kita main otak-otakan nih. Nih Bu, tuh ada bocah nih depan nih. Nah 2 orang nih bocah nih. Nih cewek nih Neng, lu Neng ya. Nih 2 orang nih. Ini bocah pasti ada emak ada bapaknya nih. Ada kan? Ada emak bapak sebab, anak akibat. Bener? Ada emak ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kalau kata iman nggak begitu. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada, tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Kenapa? Karena Allah yang mau. Ukuran otak nggak nyambung. Siapa lagi? Nabi Isa bapaknya nggak ada, tapi emaknya ada. Benar? Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya laki? Kenapa? Karena Siti Maryam wanita suci, nggak bisa disentuh dengan laki-laki manapun. Allah mau, nggak ada suaminya, bunting. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah ke Siti Maryam. Bahkan bukan di babakan, bukan di luar negeri. Luarnya lagi. Bu. Jadi ukuran akal nggak bakal nyambung nih Isra Mi'raj. Kenapa? Ukurannya iman. Maka Rasulullah pulang Isra Mi'raj, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, ke-7, tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah. Sebelum subuh udah duduk lagi di depan Masjidil Haram. Ukuran otak nggak nyambung. Lagi bengong Nabi depan Masjidil Haram, kok bingung Rasulullah. Kenapa bingung? Kalau gue ceritain sama sahabat takut nggak percaya, bengong Nabi. Akhirnya datang rombongan Abu Jahal, Abu Lahab sama abu-abu yang lain. Datang kok nyamperin. Apa kata rombongan Abu Jahal? Muhammad, dari mana kau? Habis Isra Mi'raj saya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit ke-7, tembus ketemu Allah, dapat perintah sholat. Apa kata rombongan Abu Jahal? Wah, Muhammad PA loh, nggak mungkin. Sekarang udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Iya, nggak mungkin, bohong. Wah, nggak percaya gue meluh. Sekarang berdiri. Rasulullah suruh berdiri, Bu, berdiri. Rasulullah angkat kakimu sebelah, diangkat sama Rasulullah. Bisa berdiri? Bisa. Sebelah lagi angkat dong. Lah jatuh saya. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Begitu aja ente jatuh, apalagi ke langit ke-7. Nggak mungkin. Pergilah rombongan Abu Jahal, Abu Lahab. Kemana? Datang ke Sayyidina Abu Bakar, ngadu. Apa kata rombongan Abu Jahal? Abu Bakar, temen lu Muhammad udah PA. Temen lu udah stres. Kenapa? Katanya habis Isra Mi'raj Allah dapat perintah sholat, sebelum subuh udah duduk lagi di Masjidil Haram. Siapa yang bilang? No, temen lu Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin, kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok batang leher lu. Walak kok. Tuh, makanya Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra Mi'raj. As-Siddiq itu lakob, julukan. Kadang-kadang masih salah nih di kampung kalau terawih. Bilal sering salah tuh. Al Khalifatu awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Siddiq tukang cilok.
bukan bin Sidik. As-Sidik itu lakob julukan, artinya yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Maka Isra Mi'raj kau dapat perintah sholat ibu bu. Pertama perintah sholat 50 waktu. Pulang Nabi di jalanan ketemu sama Nabi Musa, ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, yang bener mah ilokan gocap. Ini kalau bahasa kita, bener Nabi Musa dapat 50. Kebanyakan kalau kata gua kebanyakan. Umat lu gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Umat lu lain sama umat gua mah tinggi-tinggi, kokor, gede, gemuk, badannya minuman susu, madu. Umat tuh gue liatin kecil-kecil, kurus-kurus, makan genjer doang sama kangkung. Nggak bakal bisa dah Muhammad umat lu, nggak sanggup 50 waktu. Balik kemana saya Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Nabi balik po, minta diskon sama Allah, dikurangin 5, tinggal 45. Balik lagi Nabi di jalanan ketemu, dicegat lagi sama Nabi Musa. Ayo lu, ayo mau kemana? Berapa udah? Tinggal 45. Nabi Musa, kebanyakan. Kata gue balik minta korting. Balik lagi Rasulullah sama Allah, mondar mandir, akhirnya dikurangin tinggalan 5. Udah tinggal 5 bu, masih ketemu Nabi Musa di jalanan. Mad, gue tanya lo, udah dapat berapa rit? Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5 kebanyakan. Orang babakan agak sanggup. 5 kebanyakan. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue baik lagi minta kurangin, emang muka tembok apa? Lah malu gua, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 tinggalan 5. Biarin 5 gua rawatin, gua bawa pulang. Yang 5 aja nih. Yang 5 bang, yang 5 nih. Jangankan yang gocap, 5 aja kadang-kadang zohor kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh. 5:30 laki baru dibangunin. Bangun bang, daripada ke Masjid Al Hidayah udah ketinggalan jamaah, di rumah aja bang kita sholat. Buruan bangun bang, bangun. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek-ngerepek, nyari tiang buat pegangan. Lu pikiran lu ke sono aja po. Kalau langsung bangun takut jatuh. Udah 5:30 lakinya wudhu, ayo yang cepetan wudhu. Sufu pakum, lempengin barisannya. Bininya nyaut, enakan yang mencong bang, jangan nyaut. Karena udah 5:30 lakinya takbir, baca Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. 5:30. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah, lakinya baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya dalam hati ngomong, buset, udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji sama guru, sama ketua MUI di sini, kalau lagi sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang sah. Dipraktekin sama lakinya, Yasin, Allahu Akbar. Bininya dalam hati ngomong, gue kira dibaca semua. Sembayang gerendeng aja nggak khusyuk. Ya Allah, maka diuji po. Lihat abis Isra Mi'raj Rasulullah, yang beriman makin mantep, yang setengah-setengah nggak jadi beriman, yang kafir mungkinan kafir. Maka Isra Mi'raj apa? Pertama pesennya, ayo iman biar kuat, biar mantep, akidah biar mantep. Apalagi sekarang ujian iman rada berat. Iman diuji po, iman diuji. Apalagi bapak-bapak nih sering diuji. Kapan ujian iman datang buat bapak-bapak? Ntar jam 3. Wah, 3:30, boy, angin kencang, hujan gede, geledek gede, bini kutangnya debleh. Diuji iman bapak-bapak. Kalau imannya kuat, dilemparin selimut, berangkat ke Masjid Al Hidayah. Alhamdulillah. Ujian iman di situ po, apa yang nahan?
Isra dan Mi'raj ini apa sih pesannya? Pertama tentang sholat. Apa itu sholat? Diatur, diajarin di majelis taklim sama guru kita. As-sholatu lugatan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orangnya rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Kalau rajin minta dikasih. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Ada caranya. Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet. Minta nggak ngomong ribet bu. Minta nggak ngomong ribet. Ibu coba minta beliin cincin mesua, nggak ngomong lagi. Tahu-tahu nyolek, bang. Bang, lakinya ngeliat bininya begitu meremelik. Lakinya nyeletuk, ntar malam apa neng? Minta kagak ngomong tuh. Orang mau ngomong aja, bang beliin cincin apa bang, ini mah kagak bang. Bu, makanya dalam sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarin tata caranya. Sedekap yang bagus, fikih mengajarkan wa wad'ul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap tuh. Naroknya sedekap jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naroknya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal. Nggak boleh lebih-lebih. Perempuan kalau sholat kakinya harus rapet. Bener? Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Nggak kagak nyet. Lo kesian lato-latonya. Wah, empok kagak percaya. Kan ada ya sesuatu yang ganjel lah. Gil. Diajarin di fikih. Tuh, ibu sholat berdiri kakinya nggak boleh bekangkang lebar. Kalau angin dari bawah seriwing lah. Ada aturan tata caranya. Makanya kita disuruh ngaji biar tahu sama guru paham ilmunya. Kalau ibadah sekarang banyak orang masuk masjid, masuk musola, sholat, lihat macam-macam orang ikut-ikutan doang, nggak tahu ilmunya, nggak tahu dasarnya, nggak tahu dalilnya. Masuk masjid ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam. Ada bang, saya lihat takbir. Loh, ada yang begitu. Ada yang takbir keder. Jeputar son, jeputar kemari. Sedekap ditaruh di atas dada tinggi begini, kayak orang ampek. Memboyang kakinya bokangkang lebar, kok kambing bisa lolos dari belakang. Kita di samping dia sholat, kaki kita kelingking, diiles lagi kelingking kita biar rapet Pak Ustadz, biar supaya setan gak masuk. Wah, pinter setan melu. Dari kelingking gak masuk, dari selangkangan lolos. Wah, makanya nggak tahu ilmunya bang. Yang disuruh rapet tuh dalam sholat jamaah bukannya kaki, tapi pundak kita yang disuruh rapet. Sholat berjamaah, pundak kita yang kanan di atas pundak teman kita yang sebelah kirinya. Pundak kita sebelah kiri di bawah pundak teman kita yang sebelah kanannya. Rapet. Kenapa? Karena Rasul yang ngajarin. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Bagaimana sholat Rasulullah berjamaah? Yasufuna fi sholati kasufufihim fil qital. Rasulullah sholat berjamaah rapet, bersap-sap seperti orang yang mau perang. Baris cakep rapetnya. Begitu. Tuh, susu. Susu nih. Bagus, alhamdulillah. Karena susu baik buat pertumbuhan laki-laki. Bener ibu. Bayi laki kan sama bayi perempuan beda. Bayi perempuan nyusunya paling 2 tahun doang. Nah, kalau bayi laki mah beda lah.
50 tahun masih nyusu lah. Ya, empok lihat aki-aki pada metik udah nggak ada giginya. Banyakan nyusu dia. Saya jajalin ya, kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman-rahman ini enak nih. Bismillah. Alhamdulillah, manis-manis, rada encer aja nih. Wah, ada semutnya ini bang. Jangan-jangan boleh ngocakin kali dari kaleng nih. Biarin dah, nggak apa-apa. Enak obat, enak susu. Bu, diatur, makanya kita disuruh ngaji begitu biar tahu ilmunya. Ngaji mah nggak ada batas waktunya, po. Benar. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi, itu kan ada minal mahdi ilal lahdi, nyari ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, ada aturannya. Ngaji mah nggak ada batas waktunya, biar udah nenek-nenek tetap ngaji. Kita ada kewajiban buat ngaji, jangan ngikutin mak lampir. Saya heran ya, ibu-ibu sekarang tuh demen banget datang ke pengajian. Wah, nenek-nenek nggak ngerti ilmunya, suek bener. Besok jangan dipilih lagi tuh dia, enak buat kita. Orang ngaji dilarang. Pakai heran orang datang ke pengajian. Justru kita ngaji ilmu dapat, ibadah bener, ada ilmunya, enak ibadah. Biar ilmunya banyak, kalau salah naruh diomelin, po. Orang ilmunya banyak bang, salah naruh diomelin. Mana buktinya? Tadi kori, suaranya enak kori kita, dia baca Qurannya luar biasa, kiroatnya bagus, boleh. Kenapa? Karena ilmunya ada. Pakai lagu Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka. Kenapa? Ilmunya punya, boleh kori baca begitu. Tapi ada tapinya, ketika jadi imam sholat nggak boleh kori bacanya kayak tadi. Yang mentang-mentang kori internasional sholat jadi imam, wah maghrib baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, makmum teriak, lamaan mam lo. Kelosodan, bener bu. Itu orang punya ilmu salah naro, diomelin. Biar kori internasional banget lagi jadi imam sholat, bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh begitu. Ilmu salah naro, diomelin. Apalagi yang gak ada ilmu. Makanya pentingnya kita ngaji begitu, tahu ilmu. Nih kumpul begini kita ngaji, dosa kita kan dirontogin. Sepo, dosa kita diusak. Bener, dihapus, ditipek, digembeng. Laraba dada kita pasti banyakkan dosa sama ibadah. Bener po? Yang nggak sengaja, yang sengaja, yang kecil-kecil dirontogin tuh. Dosa sama orang tua ada, saudara, teman, tetangga. Sudah dosa sama laki, wah masa bergabreg. Berangkat ngaji laki diperintah, enak banget mulutnya. Gua ngaji dulu bang ya, entar kalau hujan jemuran lu angkatin. Yang teriak dia kali. Nggak sadar bikin dosa. Laki-laki tidur dibangunin, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Lah laki-laki tidur suruh nyet jam, empok aja yang melek nyet jam, makanya nyuruh laki. Lagi merem disuruh nyat jam, bangun bang, ntar rezeki lu patok ayam. Wah, emang ayam gue yang ngempanin tuh. Laki bangkit begitu po. Kerja lu tidur mulu bang, lo bagus tidur aja kerja. Ibu, kita dosa-dosa yang kecil dirontogin, diusak. Alhamdulillah. Tuh kita ngaji biar tahu ilmunya. Emak-emak di mana-mana pengajian paling banyak kalah bapak-bapak. Saya salut sama emak-emak, jam 1 tengah hari uang udah nyampe, speaker dihidupin, mic colok, panggilin atu-atu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ibu jangan lupa ya, ini hari pengajian. Rodiah, Romelah, Saroh ngaji roh lu, Mina, Marhama, Kokom ngaji. Yuk panggilin atu-atu. Tuh hebatnya emak-emak.
sambil nungguin temennya datang dia selawatan nungguin tuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mak selawatannya adinul lana wal aqulana wal adlu lana wal kullu lana dinul. Assalamualaikum. Salam. Lu nyampe Ji, duduk sana pojokan ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Po Aji gelar ambal po buat ustazah di situ. Wal adlu lah. Berhenti di selawatan temennya nyampe. Itu kalau di Mesir selawatan itu buat perang itu bang, yel-yel tentara. Bacanya nggak begitu. Adinul lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Adinul lana semangat jadinya. Lah pindah ke Indonesia lain. Adinul lana wal haqqu lana. Nenek-nenek dibawa kipas angin kleker. Kita melembek-lembek jadinya. Enggak semangat. Lah di Arab malain bang, kalau di Arab tuh talbiyah aja tuh, kalau habis pada mikot ngambil mau umroh ngambil mikot lah baca kenceng dia orang sono mah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allah. Begitu semangat maka ibadahnya. Lah pindah ke Indonesia lain. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Maafin gue aja ngomong bro, doain gue di sono ya, lu jangan berdoa. Dia nangis semua tuh. Makanya emak-emak selawatannya getol, ngajinya getol. Makanya orang ngaji nggak ada ruginya bang, dosa diusek. Alhamdulillah. Yang kedua, kumpul kita begini pahalanya luar biasa. Jangan kecil hati kita kok. Pahala nih kalau kelihatan nggak muat tempat. Wow, pahalanya Pak Ustadz saya nggak bisa apa-apa ini ngaji. Lah dateng, ikutin aja gue. Oh bisa kayak kagak, guru kita ikutin. Ustaz aja bawa kitab, ngikut bawa kitab kok. Ustaz saya nggak bisa baca kitab, bawa aja. Ustaz aja kebet lah kebet. Ustaz aja tutup kok. Mana Ustaz aja udah tutup kita kebet aja. Temen nyolek cing halaman berapa itu? Boleh kebet doang begini. Enggak ngapa-ngapa begitu doang. Mau bisa kayak kagak kayak dateng aja, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita 9.000. Terawih aja niat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia ya lama nih ukuran ini. Lama dia kan kalau imam ini. Lu ngapa tabrok tangan kok? Gua ngasih contoh doang. Nah imam kalau yang cepet favorit terawih. Gua yang pakai usul lah, gua demen dia nih. Kalau imam cepet ini dia anak ngerasa cepet, gua ngomong pakai usul lagi udah Allah boleh. Nenek di belakang gua nyungsep juga ini. Kekenyangan membayang terawih, bukan cepet banget. Jangan kebangetan cepet, jangan kebangetan lama. Ya po. Kalau jadi supir niat penumpang. Penumpang kan macam-macam, ada orang bunting, nenek, ada anak orok. Membayang terawih, buat dia ilahi Allah imamnya aki-aki udah ompong-empos satu-satu bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak muda di belakang kapan kelarnya? Terawih 23 rakaat sama witir, besok gua kapok sembahyang di sini. Kalau ada gantinya lagi, aki-aki ditancap 3 hari sakit. Berdiri pengurus masjid, baiklah para jamaah, berhubung imam kita sakit, malam ini terawih disilakan kepada para jamaah. Akhirnya main dorong-dorongan. Lu aja lu gua. Nih imam kagak ada sakit, lu aja lu bilang aja gua, lu aja lu. Udah RT ya gua, jangan gua apa. No RW kali bisa ya, gua ngapal aja jangan. anak muda berunding aja berdua-duaan po di belakang. Mulai berunding aja, lu bisa jadi imam. Bener aku sih bisa nih. Men gua kagak berani. Kalau lu, nah gua berani sebenarnya, men kagak bisa. Nah ini bagaimana urusan ini? Udah sekarang begini begitu saya, lu yang berani jadi imam, gue yang bisa di belakang ya. Ntar kalau lu salah gue benerin nih. Oke janji deal salaman. Yang berani pede banget po.
baca Fatihah lancar buat baca kuliah keder. Lah surah Al-Kafirun hati-hati itu. Baca itu jangan sampai kita lewat. Itu ayatnya kembar. Banyak kan bisa pergi nggak bisa pulang. Belah tikungannya banyak. Mulai ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma'bud wala nabidu ma batum wala antum a'buduna ma'bud wala nabidu ma batum wala antum a'buduna ma'bud wala nabidu ma batum wala antum a'buduna ma'bud. Temennya yang bisa negor lakum baru ingat lakum dinukum waladolin lo grogi. Nenek di belakang nah, amin. Temennya nyolek tadi gue udah amin lagi. Ini masya Allah pahalanya gede banget ngaji po, nggak ada ruginya. Duduknya doang kita ke majelis taklim, mau bawa pulpen kayak kagak, kayak bawa kitab kayak kagak, kayak mau ngaji jiping, ngaji kuping, jider, ngaji sambil nyender, jiler. Datang dicatat pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah kita nengokin 1000 orang sakit? Wah, mau nggak pakai modal. Minimal jeruk 2 kilo kok bawa nengokin orang sakit. Nengokin datang doang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus si colek. Emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus begini, yang sakit nyaut. Enggak deh, gua rasa-rasa. Nah, kok begitu lu diimpus? Bisa lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gua rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Ini Bu, pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena biar tahu ilmunya, ibadah ada ilmunya enak. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Ada ilmunya gampang kok. Nih saya ngomong begini nih Bang, yang ujung sono kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi sound system. Ini kalau gak ada speaker, lecet gorokan. Set. Nah, saya kan ngecek dulu tadi, makanya di mana-mana tabligh akbar saya cek dulu. Pernah kemarin belum lama di Cikunir tuh saya ngecek sound di lapangan, cek sound Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Nah kita nanya bener-bener Bang. Bapak di pojok sono kedengeran nggak? Halo, cek lo, kedengeran. Iya. Lah iya. Berarti ini dia kedengeran. Mulai nyaut. Bu, nih ilmu bikin mudah, termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Kapan? Engkong saya cerita tahun 50-60 berangkat haji ke Mekah itu 6 bulan. Pergi haji zaman itu 6 bulan ke Mekah. Kenapa? Naik kapal laut doang 6 bulan. 6 bulan kok orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Lah tapi ada ilmu teknologi, pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah, ada ilmunya nggak kaku, hidup enak, gampang jadinya. Seni bikin hidup jadi indah, ada seninya hidup enak. Makanya saya kalau punya temen serius-serius saya nggak temenin serius buat enggak kok. Ada temennya serius buat kemana-mana buat tas gue mulut buat udang-udang gede. Baca ada cewek lewat nunduk begini, wah lah kagak ada gua nggak temenin belajar baca serius lo hidup. Saya emang nggak biasa aja, nggak fanatik, jangan. Kenapa? Karena seni hidup jadi indah, ada seninya nggak kaku. Baca Quran pakai seni enak, bener. Seni tilawah, kori baca. Kori yang baca zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu yang indah yang bagus. Masya Allah, baca Quran dengerin enak, ada seninya. Baca sholawat pakai seni hadroh. Nih anak-anak hadroh coba baca sholawat kencang doang, agak ada lagunya kurang enak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, lah kurang enak kok. Tapi kalau pakai seni kan hadroh diiringin sholatullah salamullah ala toha rasulillah, indah didengarnya. Apalagi ini anak-anak hadroh, jangan macam-macam anak hadroh Bang. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah.
Ketika anak hadro baca marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban luar biasa. Hadir Rasulullah di tengah-tengah kita yang megang bass tabu kencang banget, ciputat ciledug la ilaha illallah. Makanya anak hadro nih hebat kok. Makanya kalau anak empok perawan didemenin sama anak hadro kasih. Oke bro. Pokoknya anak empok aman terjaga dah. Ada yang nyolek digampar langsung sama pacarnya. Wah, anak hadro tahu sendiri kapalan semua. Kenapa? Sholawat dibacain dengan diiringi dengan seni hadro enak. Adzan di Masjid Al Hidayah nih, cakep kita, masjid kita keren. Coba adzan kagak ada lagunya, kaget orang. Allahu Akbar, kalau pakai lagu enak. Allahu Akbar, luar biasa, enak didengerinnya. Cuman jangan salah lagu dangdut jangan. Ada bocah kamu saya preman baru insaf, lo adzan maghrib pakai lagu dangdut. Malah kencang banget kedengaran semua. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar. Nih, masya Allah, seni bikin hidup jadi indah, agama bikin hidup jadi terarah. Orang ada agamanya terarah hidupnya. Kenapa? Karena agama aturan. Orang yang beragama orang yang ngikutin aturan. Agama kita Islam ada aturannya. Mana? Rukun Islam, rukun iman diajarin tuh. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik ada dalam Islam. Ketinggian kita ngomongin politik Pak Ustadz. Nah, tuh bocah naik ngapa? Bebe tong, bebe jatuh rasanya. Ya turun sayang. Ya, nah iya. Jadi orang kagak nyatin gua, jadi nyatin lu ya sini. Diam sayang ya. Tok. Enggak ngapa-ngapa ya. Namanya bocah ini yang enggak ngapa-ngapa. Dimaklum karena emang bocah itu kan bukan orang. Dimaklum aja. Bener kok, kenapa bocah bukan orang? Kemarin saya nelpon panitia, Ustaz acara udah mulai itu. Belum Pak Ustaz. Oh, orang udah banyak. Belum nih, baru bocah doang. Tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Salah ini tuh dia. Nih baru tawa. Masya Allah, luar biasa. Agama Islam agama universal, ngatur apapun. Lihat kok ajarannya ketika ciptang di rumah dah sering kita lupain. Islam ngajarin detail luar biasa. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin doanya ada. Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, kalau ke kamar mandi keluar kaki kanan, masuk rumah masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Ya Pok, mau berangkat pulang keluar kaki kanan, berangkat lagi ada doanya. Mau tidur bangun tidur doanya ada, diatur dalam Islam. Tidur sama istri ada doanya, cuman jarang keburu kebaca. Sebenarnya ada doanya semua. Mau makan selesai makan doanya ada. Diajarin adab akhlak makan. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen adabnya pakai. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede kalau lagi makan bareng. Tuh, ini lagi makan bareng teman kita lihat mukanya lah, orang kesinggung po. Matinya ngomong lapar banget gua kayaknya nih, tuh ada aturannya. Yang kedua, makan bareng begitu adabnya, suapan kecilin. Yang kedua, lagi makan itu jangan ngeliatin muka temen kita, jangan. Yang ketiga adabnya, kalau emang jatah kita di situ rawatin aja, maju mundur situ aja udah. Jangan punya temen kita jatahnya kita korek-korek longsor. Ada adabnya, diajarin. Mau tidur bangun tidur ada adabnya, bener Pok? Diajarin semua. Lagi kumpul bareng sama temen kita ngeriung rame-rame, lagi seru-serunya ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger.
sampai ke situ adabnya nggak nemu agama lain po ngajarin sampai ke kentut-kentut. Makanya lagi kumpul bareng nih dengar suara kentut diem, jangan ribut, rasain aja. Ini kadang kita ribut, sampai kentut lu ya, lah enak aja lu kali nyalain gua tuh sampai kentut dibahas. 4 jenis kentut dalam ilmu fikih, nggak nemu agama lain, cari dah nggak ada ngajarin ke bab-bab kentut. Di Islam doang kentut ada 4 jenis. Kentut pertama suaranya gede, baunya kurang, menang suara doang, gue ada. Ada po yang model begitu. Yang kedua suaranya nggak ada tapi baunya luar biasa, tahu-tahu udah ngeledek aja bau tuh. Yang ketiga jenis kentut keluarnya kepaksa, udah kita tahan keluar juga tiup. Nah ada yang model begitu, sering tuh kita ngalamin. Yang keempat ya para kentut ekstrim, suaranya gede, baunya juga luar biasa. Bisa bau Pak Ustadz? Bisa, karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu po yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarin, ampasnya nyusul. Nih ilmu diajarin lagi. Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin, bener. Hukum Islam tuh gampang bang, jangan digampang-gampangin. Mana contohnya? Ayo kita ngaji fikih bentaran po. Air kencing najis gak? Di mana-mana fikih menyatakan air kencing najis. Air sperma najis gak? Enggak. Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma kita diwajibin mandi hadas besar, padahal sperma enggak najis? Kenapa setiap kita kencing enggak diwajibin mandi hadas besar? Kenapa? Kan padahal kan air kencing najis. Terima pakai iman, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main tuh, jawab pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja po, nih umpama nih setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Kita kencing sehari semalam 10 kali, berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampek pilek meriang agak ayo? Wow meriang. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma tidak tiap hari, tidak tiap waktu, enggak tiap saat. Nganten baru seminggu 3 kali nggak ngapa-ngapa. Ibu 4 kali nggak ngapa-ngapa, memang kagak capek begitu sih deh. Lah po, konsentrasi kita harus full, tenaga harus kuat. Gua mata meremeli, kaki pada kiting, semua terkuras, saraf-saraf jadi lemes, disiram pakai air lah seger lagi. Bener po, jangankan kita blaem-blaem. Ya po, kerja nih abang, kerja pagi jam 6 berangkat, pulang lagi jam 5, capek, lelah, gerah, disiram pakai air mandi, seger nggak? Apalagi habis. Ya Allah, hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin, bener po? Empok nih, waktu Ramadan tahun kemarin, empok head, halangan, mens, berarti nggak puasa, nggak sholat, bener? Bener kan? Tuh. Kenapa selesai Ramadan kita disuruh mengkodok puasa doang, ganti puasa yang kita tinggal, tapi tidak mengganti sholat yang kita tinggalkan. Padahal kewajiban sholat lebih tinggi daripada puasa, bener kan? Kalau kita diwajibkan mengkodok sholat juga ribet po. Umpama empo halangan 7 hari head, ya kan? Berarti ninggalin sholat sehari 5 kali 7 35 waktu kita tinggalin. Kenapa yang disuruh kodok puasa doang? Karena puasa cuma 7 hari yang kita tinggal. Itu pun kita bayarnya selesai Ramadan, dicicil 1, 2 nggak ngapa-ngapa. Sampai kapan batasnya? Sampai sebelum datang lagi Ramadan. Tuh kalau disuruh bayar kodok sholat juga ribet po. Lo jagain darah head aja ribet, tampal suruh tampal kemari, bener? Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Makanya yang pada punya utang nih dikit lagi puasa bayar.
hukum Islam jangan digampang-gampangin, tapi Allah kasih mudah buat kita. Alhamdulillah. Nih makanya pentingnya kita ngaji biar tahu ilmunya. Nih Isra Mi'raj kan pelajaran buat kita, iman biar mantap. Yang kedua apa? Ayo kita siapkan diri kita, masjid kita cakep gede nih, sholat jamaah luar biasa. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di masjid nih. Saya tahu, saya sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk saya. Masih dikunci. Ayo biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan dikata apa-apa bang, antepin orang baru doyan, jangan usil mulut. Tumben bang lu ke masjid, lebih saja kabur. Biarin orang baru sholat, lambat-lambat dikit nggak masalah. Orang baru belajar, Zohor 2:30 boleh. Orang baru belajar, Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Nggak sekaligus. Rasulullah ngajarin dakwanya juga basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan ditakut-takutin, yasiru wala tuasiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak, beliau ngajak bukan ngejek. Bener? Tanya kita pentingnya sembahyang nih diajarin di sini kita. Apa itu sholat? Dapat kita pelajaran, kita ambil dalam sholat begitu banyak pelajarannya. Apa pelajarannya? Pertama, sholat ngajarin kita hidup disiplin. Disiplin apa Pak Ustadz? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Pak Ustadz saya mau sholat Zuhur ini jam 9 pagi, PA belum waktunya. Zuhur 4 rakaat 4 laksanain. Pak Ustadz saya tambahin 2 ya biar tambah 6 jadi pahala banyak, saya PA-an lagi. Diatur. Kenapa? Disiplin waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Allah udah kasih sholat itu batas, ada waktu-waktu yang ditentukan. Kenapa? Supaya disiplin waktu. Waktu itu kok Masya Allah nih kita hidup kan dibatasin waktu, bener? Lagi jalanin waktu dibatasin nama waktu, maka Allah sumpah atas nama waktu. Wal asri, demi masa. Hebatnya waktu di situ. Makanya kita jangan sampai waktu yang Allah kasih kita sia-siakan. Nih semuanya kita lagi dibatasin waktu, lagi jalanin waktu. Waktu kita enggak lama di Indonesia, di dunia enggak lama kok. Di kampung Babakan waktu kita emang udah dibatasin. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kita nggak tahu. Bahkan Rasulullah bilang jatah umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Segitu doang. Kalau 50 sekarang umur kita, berarti apa? Dia tinggalan dikit lagi. Kalau 70 berarti 20 tahun lagi. Kalau ngikutin Nabi 63, ngikut Nabi tuh contoh 63 doang. Lalu sekarang udah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak udah. Jangan pakai pantang-pantang, embat terus. Sebulan lagi, syukur-syukur dapat bonus. Nih kita lagi dibatasin waktu, makanya kita lagi ngumpulin amal soleh. Buat apa? Buat jalanin waktu. Nih waktu nih kita napas kita keluar, nggak masuk lagi, habis udah. Segitu doang ternyata yang deket dengan kita bang cuma kematian. Makanya orang tua dulu pernah ngomong, lu jangan sombong jadi orang neng, tong jangan dah. Manusia mah umurnya cuma 7. Kok 7 kong? Iyalah 7. Kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Bener juga Kyaki. Manusia berarti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom tetap mati apalagi anti air. Ada orang anti air bang yang nggak pernah kena air wudhu, anti air mati tetep Manusia emang gak ada super, yang super mami. Jangan sok kita. Manusia nggak ada yang jago mah ayam. Makanya jangan belagu kita nih semuanya. Emang gak bakalan mati lah. Jangan ngerasa muda. Pak Ustadz saya masih muda ini, jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Kadang engkongnya seger banget nih, cucunya duluan berangkat. Ya Allah, ada yang pengen buat minta mati, kagak mati-mati. Padahal udah jadi kembang balik. Di balik aja makan disuapin, cebok dicebokin, pengen buat mati tuh enggak mati-mati. Kan yang kesian anak yang repot ngurusin, asal pagi-pagi dikeluarin dari kamar, dijemur depan rumah.
Jam 8 setengah 8 diangkat lagi masukin, besok begitu lagi dijemur lagi, setengah 9 dimasukin lagi, sampai lupa ngangkat pernah anaknya. Buah-buahnya dikeluarin doang, dijemur di atas balai, gua kok lupa ngangkat kok. Kaget gua lah, angus dah bapak kita, angus. Ada yang pengen mati nggak mati-mati, jangan kita ngerasa muda. Masih muda, cakep, cantik, terkenal, nikah Ardila. Mati sampai sekarang. Loh, jangan sombong. Aldarisma, Sukmayu, Poppy Mercury masih berperawan. Mubazir tuh orang. Perawan mati. Gua jadi malaikat gua tanggapin ini dari kuburan udah. Ya Allah. Haji Mas Said kenal kok. Lakinya Angelina Sondak. 40 tahun ganteng. Nah jantung mati. Nyusul temennya Ricky Joe penyiar bola 40 juga, jantung mati juga 40. Masya Allah. Ade Namnung artis badannya gede gemuk tuh 38, pemain tawa sutra pelawak. Temennya nyusul Budi Anduk 40 tahun. Ya Allah, kena jantung juga Budi Anduk yang rambutnya keriting. Nyusul lagi temennya tuh yang namanya Olga Saputra, mudaan lagi 32 Olga po. Habis Olga Julia Perez 37, Jupe umurnya 37 mati juga. Ya Allah. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL 40, ganteng keren, mana jantung juga po. Meninggal 18 Februari 2018. Memang saya tulis biar supaya gampang ngapalin masa idahnya. Saya keduluan sama si Ariel, suwe banget. Pada muda. Maka kita semua pasti bakal pulang, bener po? Nih kita lagi ngumpulin poin nih, semuanya kita bakal pulang. Makanya orang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmat. Nah itu batuk. Ada air hangat apanya? Ya elah masuk lembing ini mulut. Mana kagak ada sedotannya, gelasnya kayak ini. Mana lebih dibukain lagi, ya tega banget. Ya panitia bukan diri gelas kagak ada, sedotan kagak ada. Ya elah biasanya kita kokop dah. Ya elah pit, minumnya pit. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nih air bening. Enak nih minum, kagak kencing, kagak berwarna minum ini. Ada oh apa? Mau madu, madu Bang Tile. Obat kuat. Ini obat kuat nggak ada efek sampingnya nih. Efeknya pasti ke depan. Nggak ke samping lagi. Bu, nih kita nanti bakal pulang semua. Maka orang meninggal dunia disebut telah pulang ke rahmat. Oh, mana po pulang? Bentar dulu. Oh, kencing kali. Nih aja tiris dulu dah. Bu, ngomongin pulang sebenarnya enak bang. Orang pulang, bener kan? Allah bahasanya luar biasa indah. Telah pulang ke rahmatullah, kembali berarti pulang. Ngomongin pulang enak bang Lurah. Kapan? Dulu nih zaman kita sekolah SD bang, ada guru galak banget gurunya, pelajarannya kita kagak demen, diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Wah girang banget kita, lompat dari atas meja, manggul kempek, hore. Kenapa? Boleh pulang. Pulang enak. Pulang haji enak. Orang pulang haji seminggu sebelum pulang diumumin sama kepala kloter, ibu-ibu bapak-bapak jamaah, bahwa kita nanti seminggu lagi akan pulang ke tanah air. Girang banget po. Kebayang tuh genteng rumah kita. Pulang dijemput di bandara sama keluarga pakai mobil, diarak po, dipasangin petasan. Di rumah nyampe nih digelarin kasur empuk banget, kasur baru. Gua duduk pakai gamis, pakai spray. Lo po, gua asal jadi datang pelukan wangi. Bang Atilo cerita ada tuh temennya nyampe, cerita Mekah, cerita Madinah, cerita dari pagi sampai sore sampai lupa sembahyang. Pulang enak. Apalagi yang enak pulang mudik enak nggak? Besok lebaran pada pulang mudik enak, tiket bus habis, kereta habis, dibela-belain mau dia naik motor Mio joknya pendek, sambung pakai papan.
Wah, tumpuk 3 nyampe ke Brebes, sampai ke Tegal nyampe. Kenapa? Karena pulang enak, ketemu sama saudara di kampung, lebaran suasana kampung indah terasa. Karena pulang hakikatnya enak. Setelah kita acara di Masjid Al Hidayah, kita semua pada pulang. Pulang kemana? Ke rumah masing-masing. Enak nggak? Enak lah, bau besek. Bener kan? Setelah kita tinggal di Babakan, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak. Nah lu, ini dia. Main kata enak, takut besok. Lempengan ini ngomong enak rada berat bang. Kok berat? Kenapa masih berat? Di hati masih ganjel. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum, maka kita lagi nyari bekal. Apalagi kita udah masuk pertengahan Sya'ban, 14 hari lagi ke depan kita masuk Ramadan. Ya po, ya po, bersyukur kita. Ya Allah, nih ngomongin waktu cepet banget. Rasanya baru kemarin ya Jumat, sekarang udah Jumat lagi. Waktu emang rada cepet kita lihat. Kita pikir, kita rasa, ya Allah kayaknya baru kemarin Ramadan, sekarang udah mau Ramadan lagi. Kayak itu bocah baru kemarin gendong anak, baru kemarin jadi anak, sekarang udah gendong anak. Kenapa? Karena waktu cepet. Kita manfaatin nih, kita semuanya pasti bakal nyusul orang-orang yang udah pada duluan berangkat. Manfaatin Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun-tahun yang lalu. Bersyukur karena kita doa terus po. Rasulullah masuk bulan Rajab angkat tangannya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Temuin saya ya Allah, temuin kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Rasulullah yang udah dijamin masuk surga masih berdoa begitu, pengen ketemu sama bulan puasa, bulan Ramadan. Maka kita bersyukur ketemu bulan Ramadan. Ini manfaatin sholat, ajarin kita disiplin waktu. Besok kita puasa, diajarin lagi disiplin. Disiplin apa? Disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Bener kan? Barang yang halal nih, air fit, air susu, besok puasa siang hari jadi haram. Kenapa? Belum waktunya. Halalnya kapan? Habis maghrib. Es buah halalnya habis maghrib, kopi halalnya habis maghrib, kolak halalnya habis, termasuk bini sendiri halalnya habis traweh. Habis maghrib nafsu amat po, habis traweh lamaan dikit waktunya. Habis maghrib celam-celam doang, assalamualaikum begitu. Bu, diatur disiplin. Makanya Rajab diajarin kemarin, kita dilatih supaya puasa sunnah Rajab. Diajarin latihan buat apa? Buat Ramadan nanti dilatih puasa. Orang agak latihan lagi puasa. Ada bocah kampung saya po, bininya galak banget. Bininya galak, puasa bang, malu mana? Gua tua bangka agak mau puasa lu. Allah, karena dia takut sama bini ngikut juga puasa. Pertama gua rasain po, sahur banyak buat makan. Allah, jam 3 sore udah oleng. Matanya putih semua. Nggak biasa ngopi, nggak ngopi belum dengar palanya po, putih matanya di pinggiran doang nih, hitam pinggiran dikit. Dia jalan ke dapur ngiat sunlight kayak sirup marjan, berengan kayak sirup ini dia mau minum po. Ada kecoa di pinggiran pintu, Jakarta korma. Nggak biasa puasa. Maka dilatih puasa, disiplin, menahan hawa nafsu. Tuh, sholat ngajarin disiplin. Yang kedua, sholat ngajarin apa? Nih, momentum Isra Mi'raj. Yang kedua, sholat ngajarin kita supaya jangan Mana buktinya? Lihat dalam sholat. Anggota tubuh kita bang, po, yang paling terhormat kepala. Ini kepala paling terhormat, paling mulia. Nih bercanda sama temen dikeplak, marah. Yang bener lu bercanda, jangan main pala dong, pala. Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener, ibu bikin KTP di kecamatan, yang dipoto kan kepala. Ada orang babakan KTP-nya gambar dengkul. Kagak,
Pala kita nih paling terhormat, paling mulia, tapi lihat dalam sholat ketika sujud di hadapan Allah, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lagi sujud lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat lagi sujud kok sama pala. Bener? Ternyata sholat ngajarin jangan sombong. Apa yang mesti disombongin? Gak ada apa-apa di hadapan Allah. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa kok. Bener? Sehelai benang yang kita bawa nggak ada. Lahir ke dunia dibantuin sama orang, nama dikasih sama orang, baju dipakai nama orang. Makanya nggak ada yang kita bawa. Jangankan harta, pangkat, kedudukan, ya nggak, jabatan nggak ada. Lahir ke dunia sehelai benang pun nggak ada yang kita bawa. Apa yang mesti kita sombongin? Maka disindir sama ayah Haji Roma Irama. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Ya Allah, bener juga Ki ya lagunya. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Terereret. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Terereret.